sudah berapa kali melakukan perbuatan cabul tersebut, perbuatan tidak senonoh itu? Pertama kali. Terus apa alasannya melakukan perbuatan itu? Kira. Sudah berapa tahun menikah dengan ibu korban? Jawab. 2012 sampai sekarang berarti sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Terus tinggal di rumah siapa? Rumah ini ya. Kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapak tirinya. Nah, kejadian ini mulai dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Tersangka saudara MB, pelapor ini saudari AN, ini ibu kandung daripada korban ataupun juga istri daripada pelaku. Kemudian korban adalah kita samarkan adalah atas nama saudari Mawar, masih berusia 16 tahun. Kronologisnya bahwa korban ini merupakan anak tiri daripada tersangka. Tadi pengakuan mulai menikah pada tahun 2012, kemudian tinggal di rumah pelaku. Kejadian pertama pada bulan Agustus 2020 saat tersangka pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Pada saat itu awalnya tersangka mengajarkan cara bermain gitar. Kemudian tersangka duduk di samping. Kemudian setelah itu tersangka memegang alat kelamin daripada korban dari luar daster yang dipakainya. Jadi ini kejadian awalnya seperti itu. Kemudian 1 bulan kemudian korban bertengkar dengan ibu kandung korban, dan kemudian korban pergi ke dalam kamar dan korban bertengkar dengan ibu korban. Kemudian korban pergi ke dalam kamar. Di situ pelaku masuk ke dalam kamar, terus pelaku juga menciumi daripada korban. Kemudian kejadian berikutnya pada akhir bulan Oktober juga ada kejadian juga. Pada saat itu korban sedang tiduran, rebahan di atas sofa. Lalu tersangka mendatangi korban dan berupaya untuk menindih daripada korban. Kemudian korban juga sempat memasukkan tangannya ke dalam baju korban untuk melepaskan pakaian dalam dan melepas BH-nya ya, pakaian dalam yang dikenakan. Lalu kemudian tersangka meremas-remas bagian tubuh daripada korban tersebut. Kemudian setelah itu tersangka sempat menyampaikan jangan sampaikan ke siapa-siapa, jangan bilang ke siapa-siapa. Pada kesempatan itu memang kebetulan ibu kandung korban tidak ada di lokasi. Kemudian kejadian terakhir pada bulan Desember 2020, korban berada di dalam kamar tidur sedang rebahan lagi. Kemudian tersangka masuk dan membuat korban kaget. Setelah itu tersangka memberikan kado ulang tahun untuk korban. Setelah itu tersangka langsung memeluk tubuh korban dan berkata, "Papa kangen sama kamu." Kemudian korban takut karena mendadak dipeluk itu. Kemudian korban lari keluar dari kamar tersebut. Nah, cerita-cerita ini oleh korban berupaya diungkapkan disampaikan kepada ibu kandungnya, tetapi ibu kandungnya setengah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh korban. Kemudian korban tidak putus asa. Korban kemudian melarikan diri dari rumah ke tempat salah satu saudara
saudaranya tempat tantenya, kemudian menceritakan kejadian yang dia alami. Setelah diceritakan kepada saudaranya ini, tantenya ini menyampaikan kepada ibu kandung korban tentang apa yang dialami oleh putrinya tersebut. Nah, dari ini barulah ibu kandungnya mulai percaya dengan apa yang disampaikan oleh korban atau anak kandungnya ini, sehingga ibu kandungnya membuat laporan terhadap apa yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Kemudian pasal yang dikenakan adalah pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi ancaman hukumannya adalah 5 sampai dengan 15 tahun.